Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan yang ada di rumah. Salam sehat, salam sukacita, ya, salam perjuangan, berjuang untuk menghadapi situasi yang ada yang memang benar-benar sulit. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk hari ini. Tuhan masih beri kesempatan kepada kita untuk memuji, menyembah, memuliakan Dia. Sebelum melakukan segala kegiatan kita datang kepada Tuhan bersyukur. Dan memang semestinya lah kita bersyukur jika kita masih diberi kesempatan pada hari ini, ya, untuk memuji, memuliakan Dia. Itu adalah satu anugerah yang besar. Memang masih tetap ada dalam pergumulan itu, tetapi kita bersyukur bahwa kita memiliki Tuhan, memiliki Allah yang senantiasa menantikan kita ketika kita datang kepadanya untuk berdoa, ya, untuk menyampaikan segala keluh kesah kita, pergumulan kita. Sesungguhnya Dia menantikan kita untuk datang kepadanya. Dia tidak pernah menjauh daripada kita, Dia tidak pernah membiarkan kita. Saudara tidak pernah dibiarkan oleh Tuhan, tidak pernah diterlantarkan, sekalipun mungkin hari ini mengalami kesulitan. Terkhusus buat saudara-saudara yang sedang berjuang menghadapi virus. Ada keluarga tadi malam, ya, saya mendapat info di rumah sakit dan sudah pakai ventilator, ya, berjuang dan masuk ruang ICU. Ya, Tuhan selalu menyertai. Ya, ada jemaat yang juga masih di rumah sakit. Percayalah, Tuhan menyertai. Ada yang isolasi mandiri, ya, percaya Tuhan menyertai. Dan segala sesuatu yang kita alami pergumulan ini, sesungguhnya Tuhan menantikan kita juga untuk berseru kepadanya. Ya, tema kita hari ini adalah doa dalam pencobaan, ya, dalam Mazmur 141. Ya, kiranya kebenaran firman ini menolong kita bagaimana pengalaman sang pemazmur, ya, berseru kepada Tuhan ketika dia mengalami pergumulan. Mari kita membaca Mazmur 141, Mazmur Daud, ya, doa dalam pencobaan. 141, 1, 2, 3. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku. Berilah telinga kepada suaraku waktu aku berseru kepadamu. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tangan yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Awasilah mulutku, ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Jangan condongkan hatiku kepada yang jahat, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan, dan janganlah aku mengecap sedap-sedapan mereka. Biarlah orang benar memaluk dan menghukum aku, ikulah kasih, tetapi janganlah minyak orang fasik menghiasi kepalaku. Sungguh aku terus berdoa menentang kejahatan-kejahatan mereka. Apabila mereka diserahkan kepada hakim-hakimnya, maka mereka akan mendengar bahwa perkataan-perkataanku menyenangkan, seperti batu yang dibelah dan dihancurkan di tanah. Demikianlah akan menghaburan tulang-tulang mereka di mulut dunia orang mati. Tetapi kepadamulah, ya Allah Tuhanku, mataku tertuju, padamulah aku berlindung. Jangan campakkan aku, lindungilah aku terhadap katupan jerat yang mereka pasang terhadap aku, dan dari perangkap orang-orang yang melakukan kejahatan. Orang-orang fasik akan jatuh serentak ke dalam jala mereka, tetapi aku melangkah lalu. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Dan dalam pembacaan ini kita melihat bahwa sang pemazmur menghadapi perlawanan, menghadapi musuh, yaitu orang fasik, orang yang merancangkan kejahatan, yang mau melakukan hal yang jahat terhadap dirinya, ya. Dan sang pemazmur, yaitu Daud, berdoa, berseru hanya kepada Tuhan.
Dan menarik, dalam doa itu juga dia meminta ya supaya dia tidak mengikuti pola-pola hidup orang fasik itu. Ya, dia berkata supaya Tuhan menjaga dia dan jangan sampai dia juga ya mengikuti kehidupan sama dengan orang fasik. Ya, di dalam pergumulan, nah kita melihat di sini Daud tidak mau membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, sang pemazmur ini hanya berseru kepada Tuhan dan mengetahui bahwa Allah Tuhan ya tidak pernah membiarkan dia, mencampakkan dia, tidak pernah, tetapi selalu bersama. Ya, disertainya dia. Ya, Tuhan menyertai sang pemazmur. Nah, di dalam situasi yang sulit, dalam tekanan, dalam pergumulan ini, sang pemazmur berdoa kepada Tuhan. Ya, dia berseru. Satu pelajaran penting bagi kita pada pagi hari ini, ya, yang pertama adalah dikatakan bahwa doa itu adalah persembahan kepada Allah. Wah, ini menarik ya. Ya, dikatakan ketika dia berdoa, "Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku, berilah telinga kepada suaraku. Ya, waktu aku berseru kepadamu, biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan." Wah, yang pertama, doa itu persembahan ukupan yang kita naikkan ke hadiratnya. Jadi doa itu adalah persembahan kita kepada Tuhan. Padahal dalam doa itu kan kita meminta kepada Tuhan. Dalam doa itu kita menyampaikan pergumulan kita kepada Allah. Dalam doa permohonan itu kita berseru-seru kepada Tuhan supaya Tuhan menolong kita. Ya, permintaan kita kepada Tuhan. Tetapi permintaan ini pun rupanya sekaligus adalah persembahan kita kepada Tuhan. Jadi Tuhan senang ketika kita berdoa. Tuhan juga senang ketika kita meminta kepadanya. Tuhan senang ketika kita berseru kepadanya. Ini persembahan. Ya, jadi kita persembahkan sesuatu kepada Tuhan. Persembahan berupa ukupan. Jadi ini menyenangkan hati Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, jangan kita sungkan untuk berdoa gitu. Jangan sampai nggak enak hati. Masa minta terus sama Tuhan sih? Udah nggak usah deh. Biar dah pergumulan ini aku alami sendiri. Nggak perlu berdoa. Itu keliru. Ya. Jadi kita terus datang kepada Tuhan jika kita mengerti bahwa doa itu merupakan persembahan kita juga kepada Tuhan. Tentu kita akan senang berdoa. Ya. Senang berdoa, suka berdoa. Nah, anak-anak Tuhan harus suka berdoa. Bapak Ibu yang di rumah suka berdoa ya, amin. Tapi jujur Bapak Ibu, berdoa ini bukan sesuatu yang gampang rupanya ya. Ada banyak orang yang kalau diajak berdoa susah banget. Ayo doa pagi, enggak, masih main tidur ya. Ya, tadi sempat ketiduran juga, malam kita rasanya badan capek sekali ya. Ina langsung bangunin ya, dikirain pendetanya mau sakit ini. Memang mulai flu ya, pilek ya, karena menyebar penyakit pilek ini. Awalnya sih dari Ina cari gara-gara, terus dilarikan ke Amel. Nah, Amel ke ibu. Nah, Amel kurang berjuang, langsung loyo tuh. Amel sudah seperti kehilangan pengharapan itu. Ina berjuang ya. Jadi ketika kita bergumul, ketika kita mengalami kesulitan, kita berdoa, ya. Dan doa itu adalah persembahan. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan. Kata-kata kita. Jadi dalam berdoa juga ya harus ya mengatakan sesuatu yang benar dan cara yang benar ya. Ya jangan berdoa sama Tuhan tapi marah-marah. Tuhan gimana ini Tuhan? Oh, saya dibiarkan terlantar ini, saya dibiarkan susah ini Tuhan. Oh Tuhan ini gimana? Ya, itu sih bukan berdoa. Itu marah-marah namanya ya. Ya jadi perkataan kita adalah perkataan yang baik, yang sehat ya. Yang saudara yang terkasih dalam Tuhan. Naikkan doamu, permohonanmu kepada Tuhan. Sebab itu adalah persembahan kita. Jadi Tuhan itu senang ketika kita datang kepadanya. Ya
dalam setiap saat, setiap waktu kita dapat berseru kepadanya. Ya, tentu dalam hal berseru kepada Tuhan, yaitu ungkapkan isi hati kita, pergumulan kita, beban kita, ya, dengan penuh ucapan syukur. Ya, firman Tuhan katakan apa? Serahkanlah ya pergumulanmu, serahkanlah persoalanmu, serahkan beban ya dalam doa dengan ucapan syukur. Jadi berdoa itu dengan satu keyakinan bahwa Tuhan mendengar kita, Tuhan akan menjawab kita. Biarlah telinga, ya dikatakan berilah telinga kepada suaraku waktu aku berseru kepada, berilah, dengarkan aku. Kira-kira begini, kalau ada teman yang bicara, ya kita nggak naruh telinga kita ke sana, ya. Padahal di kanan yang dia berbicara, kita kemudian menoleh ke kiri, ya, menaruh telinga kita ke kiri kita, bukan, ya. Tetapi ketika teman berbicara di sebelah kanan, kita mengarahkan, ada apa, ya, kira-kira begitu, ya. Jadi mengarahkan. Jadi Tuhan itu mengarahkan telinganya kepada setiap orang yang berseru kepadanya. Ya, jadi seruan saudara, doa saudara adalah persembahan saudara. Berarti Tuhan terima. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan, Tuhan terima doamu. Tuhan terima doamu. Ya, Tuhan terima. Karena itu persembahan kita. Jadi naikkan doa permohonan dengan penuh ucapan syukur. Padahal gimana ucapan syukur Pak Pendeta, ini kan dari keadaan susah. Saya lagi sakit, lagi berat. Ya, yang ada juga bisa bersungut-sungut. Nah, kecenderungan kita kan begitu memang. Aduh Tuhan, ini gimana ini? Susah hidup ini Tuhan. Apa saja susah banget. Aduh, ini gimana? Gara-gara apa ini tadi? Ini di mana tadi kenanya ini? Siapa juga yang bawa virus ini? Allah, bla 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 bla. Bukan doa yang seperti itu yang harus kita panjatkan kepada Tuhan. Yang kita panjatkan, Tuhan terima kasih hari ini ada pergumulan, ada sakit yang aku rasakan, tapi aku tahu Tuhan Engkau Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Aku percaya bahwa ketika aku berdoa, Engkau mendengarkan aku, yang Engkau menyendengkan telingamu kepadaku, dan Engkau akan menolong aku tepat pada waktunya. Amin. Ada musuh-musuh Tuhan yang menyerang aku, tapi aku tahu Engkau Allah yang beserta dengan aku. Engkau melindungi aku di depan, di belakang, samping, kiri, kanan. Engkau lingkupi aku dengan kuasa-Mu sehingga serangan dari musuh-musuh itu tidak akan mampu menembus kepada diriku. Wah, ini luar biasa penyertaan Tuhan. Bapak Ibu, berarti satu kerugian besar bagi kita ketika kita tidak berdoa. Artinya kita tidak memberikan persembahan kita kepada Allah. Artinya kita tidak menyenangkan hati Allah. Sebab ketika kita mempersembahkan persembahan kita kepada Allah, maka persembahan itu yang berbau harum dan itu menyenangkan hati Allah. Dan ternyata doa itu adalah persembahan kita, persembahan ukupan. Jadi pelajaran pada pagi hari ini yang pertama ini kita harus pegang teguh. Ya, doa merupakan persembahan kita. Jadi jangan takut berdoa, jangan ragu-ragu. Ya, dan jangan malas berdoa. Coba katakan kiri kanan, jangan malas berdoa. Ya, jangan malas. Berdoalah. Doa orang benar apabila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Elia manusia biasa. Ketika dia berdoa, hujan jangan turun, hujan pun tidak turun. Ketika dia berdoa supaya hujan turun, hujan pun turun. Artinya apa? Permintaan kita orang benar ini didengar oleh Tuhan, yang artinya adalah Tuhan akan kabulkan, Tuhan akan jawab. Karena kita meminta, yang tentu kita menyelaraskan kehendak kita kepada kehendak Tuhan. Jadi yang sesuai dengan kehendak Tuhan kita minta, maka nantikan jawabannya. Hari ini bisa, besok, lusa bisa, kapanpun bisa, sesuai dengan waktunya Tuhan. Jadi doa-doamu yang hari ini saudara Bapak Ibu bergumul, ya, mengalami kesusahan besar dan belum Tuhan jawab, sesungguhnya Tuhan mendengar dan menjawab tepat pada waktunya. Jadi jangan berhenti berdoa, jangan berhenti memberikan persembahan itu kepada Tuhan. Persembahan kita itu doa-doa kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dan dikatakan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang.
Jadi doa-doa, kata-kata kita kepada Allah, permintaan kita seperti persembahan ukupan. Nah, tangan kita yang terangkat dikatakan apa? Seperti persembahan korban pada waktu petang. Dan jadi waktu mengangkat tangan apa artinya? Mengangkat tangan itu berserah, menengadah ke surga, mengangkat tangan berkata, ini aku Tuhan, aku tak berdaya, kuserahkan tanganku. Ya, supaya apa? Supaya Tuhan mengulurkan tangannya untuk menjamah kita. Ya, seperti persembahan korban pada waktu petang. Apa itu? Tangan yang terangkat, tangan yang berserah kepada Tuhan, tangan yang berseru. Ya, jadi dengan angkat tangan sama seperti kita sedang berseru, seperti orang yang ketika kita bergumul seperti di laut yang mau tenggelam. Ya, sudah kelelahan kita berenang, ya berjuang menghadapi laut itu, kita mau tenggelam. Dan yang terakhir apa yang bisa kita lakukan? Waktu mau tenggelam hanya angkat tangan aja. Ya, mau tenggelam harus seperti minta tolong, ya angkat tangan. Nah, yang kita nantikan apa ketika kita mengangkat tangan? Yang kita harapkan apa? Ada yang memegang tangan kita kemudian menarik kita ke atas. Siapa dia? Tuhan. Tuhan akan mengangkat tanganmu ketika engkau angkat tangan. Tuhan yang mengulurkan tangannya dan mengangkat engkau. Dia pegang tanganmu, dia pegang tanganku dalam pergumulan ini dan ditarik kita ke atas. Diselamatkannya kita dari kesesakan itu, disembuhkannya kita dari sakit penyakit itu. Ya, diberikan berkat-berkat kepada kita, ya, di mana kita bergumul mengenai keuangan, mengenai ekonomi ini. Dia berikan mujizatnya kepada kita, berkatnya mengalir ketika kita bergumul dalam hal pekerjaan kita, dalam hal apapun. Saudara sudah mengangkat tangan kepada Tuhan? Sudah angkat tangan belum? Sudah nyerah belum? Kan gitu ya. Ada orang yang masih berjuang dengan kekuatan dirinya sendiri, nggak datang sama Tuhan. Padahal situasi sudah sulit seperti ini, masih tidak peduli sama Tuhan, masih mengandalkan diri sendiri. Ya, padahal sebenarnya sudah nggak berdaya, tapi belum, masih bisa, merasa masih bisa. Kalau itu yang kita lakukan hanya akan memperpanjang kesusahan kita. Kita pikir kita mampu, padahal kita tidak mampu secara manusia. Bahkan Tuhan katakan apa? Terkutuk orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Ya, terkutuk. Kita terkutuk kalau mengandalkan kekuatan manusia. Dalam satu peristiwa, ya, kita mengalami sesuatu hal yang mengharapkan orang lain bisa menolong kita. Ya, ada orang lain yang kita harapkan akan menolong kita bersama dengan kita. Dia punya kecakapan untuk itu. Ya, dan kita berharap betul bahwa dia akan bisa menolong kita dalam masa-masa suka kita atau dalam hal perjuangan bersama ini, ya. Tetapi faktanya Tuhan mengizinkan hal yang berbeda. Ya, yang kita harapkan, orang-orang yang kita harapkan justru ya punya program tersendiri, ya tidak dapat menolong kita. Ya, orang-orang yang kita harapkan yang punya potensi dan itu akan menyenangkan hati kita ternyata tidak. Nah, Tuhan mau berbicara lain. Nah, apa? Dalam perenungan kita hanya berkata bahwa kita ya salah. Kenapa? Salahnya terlalu mengharapkan si A, si B, si C. Padahal Tuhan tidak inginkan itu. Kita berharap sama Tuhan. Nah, siapa yang akan Tuhan pakai untuk mendukung kita, menolong kita, membantu kita? Nah, itu urusan Tuhan. Jadi jangan dulu orang-orang A, B, C dulu kita harapkan, kita hubungi, kita meminta pertolongan dalam pengertian engkaulah yang akan menolong aku. Ya jangan. Kepada Tuhan, ya harus Tuhan tuntun kami, ya menghadapi beban, pergumulan, persoalan, tantangan ini atau penyakit ini atau apalah hal apapun. Tuhan tolong kami. Ya, dokter sebagai alat di tangan Tuhan untuk menolong kita, tapi pertolongan kita harus mengangkat tangan kepada Tuhan. Ya, jangan kepada dokter. Kita begitu berharap sama dokter. Nah, ketika dokter tidak bisa buat apa-apa, kita kecewa. Ya, tapi berharap kepada Tuhan tidak akan mengecewakan. Amin. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, ini aku sudah tidak berdaya. Ketika engkau mengalami kekhawatiran dengan situasi yang ada, ya, wah, jangan-jangan kena deh ini. Ya,
terganggu kita tidur ya. Ini sudah mulai agak susah bernapas ini, Bu Pendeta. Jangan-jangan, Bu Pendeta karena batuk, gatal ini, harus berobat ini, Bu Pendeta tadi malam berkata, kok mulai gatal ya ini. Ayo bagaimana? Ke rumah sakit? Bu Pendeta, ke rumah sakit supaya saya dikarantina. Begitu ya? Tidak begitu. Ya. Tuhan akan beri kesembuhan. Jangan terlalu berlebihanlah kita ketakutan menghadapi situasi yang ada. Amin. Tapi jangan juga nggak berhikmat. Menantang ini nggak ada ini. Covid nggak ada, nggak perlu masker, nggak perlu. Jangan, itu keliru. Lakukan apa yang harus kita lakukan, yang semestinya kita lakukan. Selebihnya Tuhan akan melakukan bagi kita. Amin. Tuhan, fisik kita ini lemah. Kita berkata, Tuhan, fisikku lemah. Aku sudah berdoa supaya dibentengi aku dari serangan-serangan penyakit ini, penyakit apapun. Tapi ya kita kan lemah secara jasmani, bisa sakit loh. Tidak apa-apa, Tuhan izinkan sakit. Ya kemarin itu anak kami punya kucing yang kecil naik ke tempat tidur dan berak, buang kotoran. Pendeta bilang bau. Ya terus dia memang berkata, syukurlah masih bau, Mam. Berarti penciuman mama masih bagus. Ya bagus lah. Ya jadi rasanya bau karena ada kotoran tikus ya. Tikus lagi. Kucing kecil. Ya. Jadi kalau saudara hari ini merasa bau nggak enak, ya bersyukur. Tiba-tiba masak, ya ibu masak atau siapa yang masak kita makan kok asin banget ya, bersyukur masih bisa rasakan asin. Atau ini apa ini kok pedes banget, bersyukur ya. Jadi artinya apa Bapak Ibu ya, Tuhan berikan kita yang terbaik. Jadi walaupun masa itu tidak baik, siapa yang mengatakan baik sekali di sini bau yang nggak baik itu, tetapi kalau bisa merasakan bau itu bersyukur. Jadi masa-masa sukar, masa sulit yang tidak nyaman secara manusia, di situ pun kita bisa bersyukur. Ya berarti Tuhan pelihara kita. Artinya masih normal. Jadi kalau kita di tempat yang sangat bau dan kita rasakan memang bau, berarti itu normal namanya. Jadi kita masih normal. Yang tidak normal kalau di tempat yang bau kita tidak bau, nggak rasa apa-apa. Ya itu tidak normal. Itu sangat berbahaya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita melihat sang pemazmur. Dia berdoa berseru kepada Tuhan. Ya persoalannya diungkapkan ayat-ayat yang kita sudah baca. Ya ada musuh, ada orang yang akan menghancurkannya. Ya tapi dia tidak mau tergoda untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya dia tetap berseru kepada Tuhan. Dia menjaga hidupnya kudus, menjaga hidupnya benar di hadapan Tuhan. Dia tidak mau terlibat dengan gaya orang fasik itu. Yang dia lakukan berseru kepada Tuhan. Dan mengapa dia berseru dan mengangkat tangan kepada Tuhan? Karena waktu dia berdoa, berseru kepada Tuhan, dia melihat ini sebagai persembahan ungkapan. Ya, pertama, berdoalah, sebab doa-doa kita adalah persembahan kita kepada Tuhan. Dia berdoa, berkata-kata kepada Tuhan dengan cara yang benar. Nah, di dalam situasi pergumulan yang dialami yang begitu sulit, dia mengangkat tangan tanda menyerah, dan mengangkat tangan tanda menyerah, tanda berpasrah sepenuhnya kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Dan ternyata ini adalah seperti persembahan korban pada waktu petang. Jadi dalam perjanjian lama ada korban pagi, korban petang. Ya korban petang itu ya korban, ya binatang dikorbankan, ya dibakar, korban bakaran, ya dibakar, dipersembahkan kepada Tuhan. Ini merupakan satu persembahan, ya ibadah yang sangat berkenan kepada Allah. Jadi kalau kita mengangkat tangan, ini korban petang kita mengangkat tangan. Kiranya kebenaran firman Tuhan menolong kita sekalian. Bapak Ibu, situasi sulit yang kita alami sama seperti yang dialami oleh Daud, yang membuat dia untuk berserah kepada Tuhan, hanya mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Dia tidak takut sebab ada pembelaan Tuhan dalam hidupnya. Itu pun yang terjadi dalam hidup kita. Hanya jenis persoalannya memang berbeda, tetapi prinsipnya sama. Naikkanlah doa-doamu kepada Tuhan, sebab doa